Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang named router pada CodeIgniter 4. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari ini, diharapkan nanti kita akan mampu membuat route dengan name routes di CodeIgniter 4 ya, yaitu di konfigurasi routes.php. Kemudian yang kedua, kita dapat memanggil route tersebut di controller atau di view menggunakan route2. Yang ketiga, kita dapat menggunakan URL2 untuk menghasilkan URL berdasarkan nama route-nya. Yang pertama, kita buat name route-nya dulu, yaitu kita buka file app config routes ya, seperti yang dijelaskan di tujuan. Kemudian tambahkan route berikut ya, karena ini demonstrasi untuk routernya, ini saya copy saja ya. Kemudian saya tunjukkan, kita buat proyek baru ya. Asumsinya teman-teman sudah punya file CodeIgniter 4-nya ya. Ini dari proyek sebelumnya, saya copy, saya paste saja. Nah, kemudian karena ini pertemuan yang kedua ya, P2 named ya, router, nama saya. Kemudian karena ini yang kedua, ini saya buat seperti ini ya. Kemudian saya buka dalam editor kode saya. Nah, sampai di sini ya, kita masuk ke app, kemudian config, kemudian kita masuk ke routes ya. Nah, ke routes ini ya, bukan routing ya, ke sini ya. Kemudian kita masukkan tadi routernya ya. Jadi kalau kita perhatikan, di sini kita membuat dua router ya. Yang pertama router dashboard, yang kedua adalah profile/num ya. Untuk dashboardnya dia akan ditangani oleh controller home metode dashboard ya. Dan ini memiliki alias dashboard. Sementara yang kedua yaitu profile/num itu akan ditangani oleh user metode profile ya. Kemudian di sini ada parameter angka ya. Dan ini memiliki alias user profile ya, yang nanti bisa kita panggil di tempat yang lainnya. Nah, di sini ada keterangannya ya. S dashboard ini memberi nama route dashboard dan S user profile memberi nama route pada user profile dengan parameter ID. Ya, tadi sudah saya jelaskan di sini profile dengan disertai ID di belakangnya. Kemudian yang kedua, kita buat controllernya yaitu controller home dan controller user ya. Yang pertama untuk controller home ya, itu kebetulan di proyeknya karena sudah ada ya, kita pakai aja controller yang ada di sini ya, yaitu app controller home ini sudah ada ya. Namun demikian metode yang tersedia di sini adalah metode index ya, dan nanti akan kita rubah ya di sini mengikuti metode di sini ya. Yang pertama adalah metode dashboard ya. Kita rubah index ini menjadi dashboard ya. Oke, seperti itu ya. Dan ini ya, dia akan mengembalikan view ke ya. Jadi kalau yang di petunjuk di sini kan ke dashboard ya. Tapi kalau saya biasanya di sini saya sebutkan nama controllernya ya, yaitu v home ya, kemudian dashboard seperti ini ya. Nah, nanti kita buat view-nya seperti ini ya, v home dashboard seperti ini. Kemudian berikutnya kita buat controller yang user ya. Usernya nanti kita memiliki metode profile ya dengan parameter ID ya. Oke, ini kita copy saja dari controller home ya. Kemudian ini kita rename ya, user ya. Oke, di sini user. Kemudian di sini ya, bukan dashboard tapi profile ya, profile ya. Kemudian di sini dia menangkap parameter ID ya. Nah, di dalam metode profile ID ini ya, kita akan mengembalikan sebuah tulisan saja. Jadi untuk yang profile ID ini kita buat sederhana saja, tidak disertai dengan view ya. Tapi kita cukup menampilkan sebuah tulisan aja di sini. Nah, di sini ya. Yaitu ini halaman profil user ya dengan ID nanti yang kita tangkap dari
URL atau URI-nya di sini ya. Kita lanjutkan ya. Berikutnya yang ketiga, kita akan memanggil named router di view ya. Jadi nanti berikutnya kita buat sebuah view ya dengan tampilan seperti ini ya. Oke, kita buat view ya. Dari sini kita masuk ke view ya. Yaitu view-nya yang sesuai dengan yang ada di sini ya, yaitu V Home Dashboard ya. Kita buat view di sini ya. Yaitu V Home Dashboard. Jangan lupa ekstensinya di sini PHP ya. Nah, setelah sampai di sini ya, nanti semestinya kita yang pertama bisa mengunjungi dashboard ya, yang ditangani oleh controller Home Dashboard. Kemudian dari sini ya, dia akan menampilkan view ini yaitu V Home Dashboard ini ya. Ada sejumlah tulisan dan di sini ada sebuah link yang kita hasilkan menggunakan URL2. Kemudian kita sebutkan nama di sini alias dari routernya. Nah, jadi kalau kita perhatikan URL2 itu dia memanggil ya nama aliasnya yaitu user profile ini ya. Dimana user profile ini ya dia akan mencetak sebuah link ya yang diarahkan nanti ke controller yaitu di sini ya profile kemudian user kemudian profile. User profile ini menangani ini ya router profile 6. Artinya nanti ketika kita mengetikkan user profile ini ya di sini ya untuk membuat sebuah link ya dia nanti akan diarahkan ke router profile 6 ini ya. Nanti kita lihat ya hasilnya. Kita lihat dulu hasilnya ya. Oke, kita lihat ya. Kita yang kedua di sini ya. Kita masuk ke publik. Kemudian, nah karena kita tadi akan mengunjungi dashboard ya. Oke. Nah, dia dashboard, dia menampilkan tulisan seperti ini. Selamat datang di dashboard ya. Yang ini selamat datang di dashboard ya. Jadi nanti ini ini ya di route ya dari dashboard ini. Jadi kalau kita mengunjungi dashboard ya otomatis dia akan diarahkan ke home dashboard ini ya. Nah, home dashboard dia akan memanggil view V Home Dashboard. Dia manggil ini. Nah, kemudian view V Home Dashboard ya, dia mencetak sebuah link ya yang dibuat menggunakan URL2. Kemudian menyebutkan nama routernya di sini ya, yaitu user profile ini ya. Nah, user profile kalau kita lihat ya di sini dia diarahkan ke localhost 8080 index PHP. Kalau kita kunjungi ya, dia tidak sesuai ya alamat URL-nya ya. Karena tidak sesuai ya, nanti kita lakukan sejumlah penyesuaian. Di sini ada catatan ya. Nah, jika terjadi kesalahan link pada URL2 yang dihasilkan, silahkan aktifkan env ya, sekaligus mengaktifkan mode development dengan setting seperti berikut ya. Oke, ini bisa kita copy ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ya, ini sebenarnya kelihatan sih di app di sini ya. Dia base URL-nya adalah localhost 8080 ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita rubah sih ya, sesuai dengan alamat dari ini ya, alamat dari URL kita. Nah, ini kita rubah di sini bisa ya. Jadi nanti kalau kita cek ya, kita kan semestinya nanti di sini bekerja ya. Di localhost ya, proc app web 252 P2 named router Priadi 2 ya. Kemudian kita masukkan ke public saja ke sini ya. Nah, tidak 8080 ya, tapi nanti teman-teman bisa masukkan ke sini saja. Nah, ini yang ini kita jadikan sebagai komentar ya. Oke, kemudian kita aktifkan yang ini ya. Oke, jadi nanti kita aktifkan yang ini ya. Jadi nanti kalau kita lihat di sini, kita sorot di sini ya. Ini nanti kelihatan di sini alamatnya, yaitu localhost proc app web 252 P2 named router Priadi 2, kemudian public index PHP profile 5. Kalau kita klik, dia akan diarahkan ke situ, sehingga nanti dia akan ke sini ya. Ini halaman profile user dengan ID sama dengan 5, yaitu nanti user kemudian profile ini ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan URL2 nanti seperti itu ya. URL itu dia akan mengarahkan sebuah link yaitu base URL ya, kemudian nanti dilanjutkan dengan ini ya keterangan yang ada di sini di
controller metodenya ya. Atau sebenarnya bisa kita rubah menggunakan ini ya, C environment ya, kemudian app-based URL-nya nanti kita rubah di sini bisa ya. Sekaligus nanti biasanya ketika kita sedang mengembangkan ya, maka di bagian environment-nya itu ya, biasanya kita ini kita aktifkan dulu dengan menambahkan tanda titik di sini ya, titik di sini ya. Kemudian ya di sini ya dari production-nya ini kita rubah menjadi development dulu, sehingga nanti kalau error itu akan ditampilkan kode errornya ya. Karena kalau ini modenya adalah production, itu nanti kalau error tidak ditampilkan kode errornya ya. Oke, jadi nanti kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Sebuah link yang dibuat menggunakan URL to, yaitu merupakan sebuah route ya atau alamat URI yang memiliki alias ya, seperti ini ya. User profile ini kita panggilnya nanti di sini user profile ya. Kemudian berikutnya bisa juga nanti untuk redirect ya, yaitu misalnya yang dashboard tadi ya, kita redirect ke sini ya, yaitu redirect route user profile ya. Oke, misalnya ini jangan dashboard ya. Misalnya di sini home, di sini misalnya dashboard 2 lah ya. Dashboard 2 misalnya seperti itu ya, pakai underscore ya. Oke, misalnya seperti itu. Ini ya tidak kita arahkan ke home dashboard ya, tapi nanti langsung kita arahkan menggunakan redirect to, yaitu ke user profile ya. Sehingga nanti dashboard 2 kalau kita kunjungi ya, dia langsung otomatis ya akan diredirect ya, akan dipindahkan ke router, yaitu ke sini ya, menjadi profile 6 ya. Oke, kita coba di sini ya. Dashboard ya, kemudian underscore 2, dia akan berpindah. Nah, belum berhasil karena kita belum membuat routernya ya. Oke, kita buat di sini routernya ya. Home dashboard 2. Dan ini kita buat seperti ini aja ya. 2 ya. Oke, sehingga nanti kita di sini kita kunjungi dashboard 2, dashboard strip 2 ya. Masih error. Nah, ini kita buat dulu routernya ya, yaitu nanti ke dashboard 2 ya, dan memiliki alias dashboard 2 seperti ini ya, atau aliasnya dihapus sebenarnya juga tidak apa-apa ya. Dan nanti dia akan diarahkan ke controller home dashboard underscore 2 ya, ke home kemudian dashboard underscore 2 ya. Kemudian ini karena memiliki return bukan string ya, kita hapus saja, sorry. Menjadi seperti ini ya, sehingga nanti kalau ini kita kunjungi ya dashboard 2 ini ya, kita klik ya, dia langsung diarahkan ke profile /10 ya. Jadi nanti dia diredirect ke route user profile, dimana route user profile sendiri merupakan ini ya, router profile /6 ya, dan nanti diarahkan ke controller user profile ya. Jadi nanti kalau kita berkunjung di sini ke dashboard 2 ya, ya, dia langsung diarahkan ke profile 10. Nah, itulah yang dimaksud dengan redirect ya, langsung diarahkan ke router yang dituju ya, dan ini menyebutkan nama aliasnya redirect, kemudian route yang menyebutkan aliasnya, dan komanya itu merupakan isian parameternya. Baik, kurang lebih demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Nah, ini ada tugas latihan, teman-teman silahkan coba dikerjakan untuk ini ya, memperdalam pemahaman teman-teman sekalian. Terima kasih.